saat ini Bapak Ibu, ruang publik itu memerlukan Bapak Ibu semua. Jangan sampai sekali lagi gereja atau eklesia, saya lebih suka menyebutnya eklesia, jangan sampai kita ini hanya berfungsi di ruang doa. Saya adalah orang yang cukup geram atau marah Bapak Ibu ketika orang Kristen, orang percaya itu hanya sibuk dari ruang doa kepada doa dan kepada doa. Orang ini mereka pikir bahwa Indonesia itu bisa diselamatkan dengan doa, begitu. Jadi, setelah kita meluangkan waktu bersama dengan Tuhan di ruang privat, kita harus berani turun gunung, berani meninggalkan loteng atas. Ketika murid-murid itu dipenuhi Roh Kudus, mereka muncul keberanian. Petrus dan murid-murid yang lain berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. Itulah panggilan ruang publik, Bapak Ibu. Jadi, mari kita turun gunung, mari kita menjadi suara di ruang publik, Bapak Ibu. Beranilah menyuarakan suara kenabian. Suara kenabian itu bukan nubuatan. Kamu akan diberkati Tuhan, kamu akan sukses. Itu bukan suara nabi, Bapak Ibu. Suara nabi itu adalah seperti Amos, seperti Yesaya. Suara nabi itu adalah menghardik korupsi, menghardik ketidakadilan, menghardik sistem yang memiskinkan rakyat. Itu adalah suara nabi. Kita harus berani bersuara dan suara kita mesti lantang, Bapak Ibu. Ya, jangan takut. Itu pelita bagi kakiku. Ya Shalom Aleichem, Barokata Adonai, Eloheinu milika olam. Diberkatilah Engkau, Tuhan Yesus, Raja semesta alam. Kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan. Lektor kita hari ini Bu Soni akan membacakan di Wahyu 17. Silakan Bu Soni membacakan di Wahyu 17. Inilah Wahyu 17. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang ada, yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi.
Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah ketujuh gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga tujuh raja. 5 diantaranya sudah jatuh. Yang satu ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaannya mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu, akan membenci pelacur itu. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Demikian. Iya Bapak Ibu, demikian bacaan ayat firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk Bu Soni yang telah membacakan dan juga terima kasih untuk Bu Ros yang sudah menampilkan ayat bacaan firman Tuhan hari ini. Ya Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Pastor Lut dengan judul Saat Vatikan dan Protestan akan ditaklukkan Islam. Ya, silakan Pastor. Baik, selalu Bapak Ibu semuanya, biarlah Tuhan menyingkapkan mata kita dan kita memahami rahasia-rahasia ilahi sehingga kita boleh punya pengertian yang benar di dalam firman-Nya. Apa yang tadi baru kita baca itu adalah kisah atau peringatan daripada Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Saya saat ini sedang meneliti, Bapak Ibu, untuk disertasi saya, dan penelitian saya itu tentang teologi publik. Teologi publik itu adalah panggilan Tuhan terhadap gereja, supaya gereja itu bisa berperan secara benar di ruang publik. Ruang publik itu berbicara tentang ruang ekonomi, politik, hukum, budaya di bidang pemerintahan, Bapak Ibu. Dan ketika saya sedang meneliti ini, saya menjadi khawatir. Kekhawatiran saya adalah jangan-jangan kita ini atau pendeta-pendeta atau pastor-pastor atau siapa itu, jangan-jangan kita ini antri ke neraka, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Saya menemukan ada kesalahan cara kita bergereja. Apa kesalahannya? Gereja
yang diubah menjadi transaksi, Bapak Ibu. Makanya, kalau kita mau selamat, tentu tujuan hidup kita bukan hanya selamat dan ke surga. Surga itu bukan tujuan akhir kita, Bapak Ibu, tetapi kita nanti akan memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, saya khawatir orang-orang yang tidak menangkap panggilan Tuhan ini, itu tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita baca, saya akan bacakan 2 ayat dari Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ini adalah dasar teologis yang saya temukan untuk panggilan publik, Bapak Ibu, public call. Ayat yang lain itu yang berbicara tentang engkau adalah garam dunia dan terang dunia. Kalau kita diberikan identitas oleh Tuhan sebagai garam dunia dan terang dunia, tetapi kita hanya menikmati kenyamanan di dalam ruang doa di loteng atas, maka saya khawatir orang-orang seperti ini itu akan dilempar ke neraka. Nah, siapa saja yang menurut pandangan saya itu akan mengalami ini, Tuhan Yesus akan bilang, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau dari hadapanku. Ini adalah orang-orang yang begini. Kalau engkau menyangkal aku di depan manusia itu saya menginterpretasikan di ruang publik, Bapak Ibu, di depan manusia. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk menyatakan iman di ruang publik. Iman kita itu adalah personal, tetapi bukan private, Bapak Ibu. Iman kita itu. Iman kita personal, tapi publik, gitu. Jadi, Bapak Ibu semua, kita ini punya tanggung jawab publik. Untuk apa? Kalau kita ada di Indonesia, orang-orang Indonesia, ya untuk Indonesia. Jadi, mari kita nyatakan tanggung jawab kita untuk Indonesia. Pemerintahan itu akan menjadi baik kalau Bapak Ibu punya pandangan, saya harus bertanggung jawab untuk secara aktif merawat atau menjaga pemerintahan yang benar. Kalau pemerintahan busuk gitu, jangan diberkati Bapak Ibu. Pemerintahan yang busuk itu harus diganti, itu harus dienyahkan begitu. Nah, bagaimana supaya pemerintahan itu bisa menjadi benar? Harus diisi oleh orang-orang yang benar, yang paham akan public call atau panggilan publik. Saya akan share screen untuk mempercepat penjelasan saya. Nah, panggilan kita itu adalah panggilan publik karena Raja kita, Tuhan atas segalanya. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Kalau dikaitkan dengan tema hari ini, Katolik, Protestan, atau yang lain-lain, boleh Bapak Ibu sebut, apakah mereka ini sedang menjawab panggilan publik atau tidak? Dan kalau Bapak Ibu ada yang dari Pentakosta atau dari yang lain, perhatikan Bapak Ibu. Dulu, murid-murid itu ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak tinggal di loteng atas, tetapi mereka turun dari loteng atas dan masuk ke tengah-tengah dunia,
dan di sanalah mereka menjadi berkat. Public call itu adalah, saya definisikan dulu, panggilan Allah kepada setiap orang percaya untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di ruang publik melalui kehidupan, pekerjaan, pelayanan, profesi, dan keterlibatan sosial demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama itu biasa dikatakan common good, Bapak Ibu. Itu kebaikan bersama atau kesejahteraan bersama. Bagaimana caranya? Kita mesti menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat, dan saudara dan saya mempengaruhi budaya. Indonesia mau selamat apa tidak bukan bergantung kepada orang lain, tapi bergantung kepada kita, orang-orang percaya. Kerajaan Allah itu artinya kita menghadirkan pemerintahan Allah di seluruh aspek kehidupan bernegara kita. Jadi, jangan beranggapan bahwa politik itu dosa, politik itu kotor. Yang kotor, yang dosa itu adalah koruptor. Mereka yang memanipulasi rakyat. Mereka adalah orang-orang yang kotor, yang berdosa. Tetapi saat ini, Bapak Ibu, ruang publik itu memerlukan Bapak Ibu semua. Jangan sampai, sekali lagi, gereja atau eklesia, saya lebih suka menyebutnya eklesia, jangan sampai kita ini hanya berfungsi di ruang doa. Saya adalah orang yang cukup geram atau marah, Bapak Ibu, ketika orang Kristen, orang percaya, itu hanya sibuk dari ruang doa kepada doa dan kepada doa. Orang ini mereka pikir bahwa Indonesia itu bisa diselamatkan dengan doa, begitu. Dan saya temukan begini, doa itu adalah apa yang kita lakukan di ruang privat dan itu akan berdampak di ruang publik, Bapak Ibu. Jadi, setelah kita meluangkan waktu dengan Tuhan di ruang privat, kita harus berani turun gunung, berani meninggalkan loteng atas. Ketika murid-murid itu dipenuhi Roh Kudus, mereka muncul keberanian, Petrus dan murid-murid yang lain berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. Itulah panggilan ruang publik, Bapak Ibu. Apa yang terjadi seandainya murid-murid itu tetap ada di ruang atas, menikmati keintiman dengan Roh Kudus, maka gereja mula-mula tidak akan berdampak. Seperti kita hari ini, kalau kita hanya menikmati kenyamanan di Gunung Sinai, di atas Gunung Sinai itu, ketika Petrus, Yohanes, Yakobus itu melihat Elia dan Musa turun, lalu Petrus bilang begini, kita bangun 3 tenda, itu akan dinyahkan oleh Tuhan itu, model-model Kristen yang seperti itu, Bapak Ibu. Gitu. Jadi, mari kita turun gunung, mari kita menjadi suara di ruang publik, Bapak Ibu. Beranilah menyuarakan suara kenabian. Suara kenabian itu bukan nubuatan, kamu akan diberkati Tuhan, kamu akan sukses. Itu bukan suara nabi, Bapak Ibu. Suara nabi itu adalah seperti Amos, seperti Yesaya. Suara nabi itu adalah menghardik korupsi, menghardik ketidakadilan, menghardik sistem yang memiskinkan rakyat. Itu adalah suara nabi. Jadi kalau ada korupsi di kejaksaan, ada permainan kotor di kepolisian, di DPR, di kabinet, MBG dan segala macam, kita harus berani bersuara dan suara kita mesti lantang, Bapak Ibu. Ya, jangan takut. Saya hari ini sedang menginisiasi forum peduli bangsa, Bapak Ibu. Dan isinya para pendeta-pendeta itu, saya mau memprovokasi mereka, mengedukasi mereka, supaya mereka berani bersuara di ruang publik, Bapak Ibu. Panggilan kita itu adalah panggilan kerajaan.
bukan hanya panggilan gereja yang menjadi garam di dalam gereja. Kita dipanggil untuk menjadi garam atas dunia, bukan menjadi garam di dalam gereja, Bapak Ibu. Jadi, orang yang paling berdosa, orang yang paling tidak bermanfaat itu adalah orang-orang yang tetap tinggal di dalam gereja dan tidak berdampak keluar. Gereja adalah tempat kita diperlengkapi, tetapi dunia adalah tempat kita diutus. Panggilan kita bukan panggilan gereja. Kita adalah kingdom calling, ya. Di dalam Efesus itu mengajarkan bahwa kita diperlengkapi di gereja untuk melayani di dunia, begitu Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat seperti tentara-tentara buatan yang dibikin untuk Kopdes itu, untuk koperasi desa, dilatih menjadi tentara kan, gitu kan? Supaya nanti menjaga koperasi, katanya begitu. Ya, entahlah itu dapat ide dari mana, tetapi Bapak Ibu, saya mau tekankan begini, jadilah orang Kristen yang berani bersuara. Iman Kristen itu harus diwujudkan secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat dan demi kemuliaan Allah, Bapak Ibu. Dasar teologinya, boleh Bapak Ibu catat, Allah itu, Tuhan kita, itu adalah Tuhan atas segala ciptaan. Tuhan atas segala bidang kehidupan. Bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi, tidak ada wilayah yang netral di dalam hidup kita ini. Keluarga, politik, pendidikan, politik, ekonomi. Nah, untuk urusan pendidikan, orang Kristen, orang percaya harus muncul di sana, harus tampil di sana, buat kurikulum yang benar, begitu, suarakan kurikulum yang benar. Untuk wilayah pendidikan, ini sangat menentukan, Bapak Ibu. Lalu, untuk urusan politik, masuklah partai, gitu. Saya senang kalau ada orang-orang Kristen yang berani masuk partai, duduk di pemerintahan daerah, jadilah gubernur, bupati, camat, wali kota, sampai lurah-lurah. Itu kuasai Indonesia, Bapak Ibu, ya. Jadilah anggota DPR, gitu kan. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu berani tampil untuk RI 1, RI 2, menteri-menteri, gitu. Jangan sampai BUMN itu diisi oleh orang-orang yang korup, gitu, ya. Saya mau dorong Bapak Ibu ke sana arahnya, gitu. Dan ini kita bukan rebutan kekuasaan, tetapi kita ini sedang mau mempengaruhi Indonesia dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Untuk urusan ekonomi, pelajari teori-teori ekonomi, gitu. Dan kita bangun ekonomi Indonesia. Seni dan ilmu pengetahuan, media dan bisnis harus kita kuasai, Bapak Ibu. Maksudnya kita kuasai adalah kita pengaruhi seni, ilmu pengetahuan, media, dan bisnis itu. Maka orang Kristen harus pintar, gitu. Jangan malas baca kita ini, gitu. Kita harus baca, Bapak Ibu. Supaya apa? Pengetahuan kita bertambah, kita harus meneliti supaya ilmu kita bertambah. Karena kita punya mandat budaya dan kita punya misi Allah yang publik, Bapak Ibu. Mandat budaya apa? Dalam Kejadian 1:26-28, sebelum ada dosa, sebelum ada gereja bahkan, Tuhan itu sudah memberi mandat kepada manusia untuk memenuhi bumi, mengelola bumi, mengembangkan budaya, dan memerintah sebagai wakil Allah. Public call itu sudah ada sejak penciptaan, Bapak Ibu. Jadi, tidak benar kalau ada pendeta, pastor, gembala yang mengatakan politik itu dosa. Itu saya lawan benar-benar itu. Jadi Bapak Ibu, mari belajarlah untuk mengatur negara kita. Misi Allah itu bersifat publik. Siapa contohnya? Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, Israel menjadi kerajaan imam untuk semuanya, dan gereja menjadi bangsa yang kudus. Jadi, mari kita urus Indonesia dengan benar. Lalu, Yesus dan pernyataan public call. Kita adalah garam dan terang dunia, itu kata Tuhan Yesus. Kerajaan Allah telah datang. Ketika kita berdoa Bapa kami,
datanglah kerajaanmu di semua tempat, amanat agung, Kristus memiliki otoritas universal, dan kasih kepada sesama itu tidak ada iman publik tanpa kasih publik, Bapak Ibu. Dan memberi kepada kaisar itu berbicara tentang kesetiaan tertinggi tetap kepada Allah, bukan pemisahan mutlak iman dan publik, Bapak Ibu. Jadi, bagaimana dengan gereja-gereja yang disebutkan tadi? Ya, Katolik, Protestan, termasuk nggak tahu aliran Bapak Ibu apa. Sekali lagi saya mau katakan, kalau gereja gagal menangkap panggilan publik ini, firman Tuhan berkata, kalau kamu malu mengakui aku di ruang publik, maka aku juga akan malu mengakui engkau di depan Bapakku di surga. Artinya apa? You tidak akan selamat. Gitu. Nggak akan selamat. Walaupun engkau berdoa, berpuasa, bersedekah, berkorban apapun, engkau tidak akan selamat. Gitu. Karena engkau malu. Jadi implementasinya apa? Public faith di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, di tempat saudara bekerja, di ruang-ruang politik, di ruang-ruang pemerintahan, di dalam bisnis, di dalam kehidupan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan diam. Orang yang tahu sesuatu itu baik dan tidak melakukan karena berbagai macam alasan, entah takut, entah apapun, mereka adalah orang-orang yang sedang antri menuju neraka. Gitu. Lalu mari kita lawan doktrin privatisasi iman, ya. Iman saudara personal tetapi bukan privat. Privatisasi iman itu apa? Ini adalah pandangan bahwa gereja itu hanya urusan pribadi. Ini dipengaruhi oleh sekularisme modern yang memisahkan ruang privat dan ruang publik. Faktanya adalah Kristus Tuhan atas segala sesuatu. Injil adalah kabar baik bagi semua orang. Gereja diutus ke tengah dunia. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu halusinasi. Orang percaya adalah duta kerajaan Allah. Ini fakta-fakta Injil, fakta-fakta firman Tuhan yang saya temukan untuk menjadi dasar untuk membangun teologi publik, Bapak Ibu. Ya, sudah banyak tokoh-tokoh, termasuk juga di Indonesia ada beberapa. Dan keselamatan itu memang bersifat pribadi, tetapi tidak pernah berhenti pada ranah pribadi, Bapak Ibu. Injil mengubahkan hati manusia agar melalui hidup mereka, Allah mengubahkan keluarga, mengubahkan komunitas, budaya, dan bangsa. Kita mulai dari gereja kita, dari komunitas kita. Kita ingatkan mereka supaya Katolik, Protestan, Pentakosta, Injili, Reform, semuanya itu Bapak Ibu, mereka tidak sedang antri ke neraka gitu. Ya. Jangan-jangan kita ini juga, jangan sampai kita ini menjadi bagian yang antri ke neraka karena kita gagal menjawab panggilan ruang publik itu tadi, Bapak Ibu. Gereja bukan dipanggil untuk menguasai ruang publik demi kepentingannya sendiri, ini namanya ambisi, melainkan untuk melayani masyarakat dengan menghadirkan kebenaran, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan pengharapan sebagai tanda-tanda kerajaan Allah. Maka apa yang Bapak Ibu lakukan semuanya itu adalah panggilan publik, ya, koinonia, membantu orang-orang miskin, janda-janda miskin, membantu orang-orang yang tertindas, korban-korban PHK, orang-orang suku-suku adat. Mereka ini semua perlu kita suarakan. Kalau Anda diam melihat ketidakadilan yang terjadi atas Indonesia, saudara adalah orang-orang yang paling berdosa dan saudara akan dilempar ke neraka. Orang yang paling sial hidupnya adalah orang-orang yang merasa dirinya selamat tetapi tidak selamat. Orang-orang yang merasa akan masuk surga tetapi akan dilempar ke dasar neraka. Itu adalah orang-orang yang diam
ketika ada janda ditindas, ketika ada orang miskin semakin dimiskinkan, ketika ada korupsi tetapi saudara diam, ketika ada penyelewengan anggaran, saudara diam. Ketika segala macam kesalahan di bangsa Indonesia, saudara cuma berdoa dan tidak bersuara, saudara akan dilempar ke neraka. Dan bagaimana caranya? Temukan ladang misi saudara, jadi garam dan terang, bangun budaya kerajaan, berpartisipasilah di tengah masyarakat, paling tidak saudara mau jadi RT, jadi RW, syukur-syukur jadi presiden. Berdoalah Bapak Ibu, di Indonesia ada orang Kristen yang jadi presiden, begitu ya. Kita patahkan anggapan orang bahwa presiden Indonesia itu harus Islam, begitu. Enggak, kita patahkan itu. Karena saudara, saya mau melihat Indonesia itu banyak menterinya yang Kristen. Saya masih berharap kalau dulu Martin Luther King bermimpi untuk Amerika, gitu kan? Orang hitam, akan menjadi presiden Amerika. Mimpi saya, Bapak Ibu, yang sudah saya ucapkan beberapa kali, Indonesia suatu hari akan dipimpin oleh orang Kristen. Indonesia suatu hari akan dipimpin oleh orang benar. Dan Indonesia suatu hari akan diisi banyak kabinetnya, gubernurnya, wali kota, bupati. Mereka adalah orang-orang Kristen. Dan saudara lihat, pemimpin Kristen itu beda Bapak Ibu. Itu dibedakan. Seperti Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego dibedakan, maka Bapak Ibu jangan takut ya. Jangan takut untuk menyampaikan suara kenabian. Mari, saya bilangnya bukan mari kita lawan, tetapi mari kita menjadi berkat untuk Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pastor Ruth, sungguh luar biasa memberkati kami, membuka mata hati kami untuk kami harus menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, selanjutnya sebelum kita menerima berkat dari Tuhan Yesus, kita mau membaca recite. Silakan Ibu Ernie Bart. Baik. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'avta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvekol nafseka uvekol meodeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'avta lereaka kamoka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus melalui gembala kita. Silakan Pastor Paul. Oke, kita terima berkat Tuhan Yesus. Ya, mereka Adonai, mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, penolikawi huneka Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Isya Adonai, penolikawi sampai shalom. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Shalom, Jehovah Sebaot, Tuhan Yesus, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui segala hal dalam hidupmu. Haleluya. Amin.